Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau tanya mengenai buka HP itu ya. Saya kan punya anak remaja, anak SMA. Saya sering buka HP-nya dengan maksud pengen tahu karakter teman-temannya seperti apa. Baik. Bahkan saya sering nanya sama anak, kok anak ini ngomongnya kasar, sebetulnya karakternya bagaimana begitu. Bukan mengetahui keburukan anak tersebut, tapi pengen tahu karakter anak itu sebagai bagaimana untuk memberitahu kepada anak bahwa untuk memilah-milih teman tuh Bu ya. Baik. Terus sebatas mana seorang istri curhat kepada suami mengenai apa mungkin ketersinggungan, tapi tanpa maksud juga untuk menjelekkan orang itu, hanya untuk minta pendapat Baik. kepada suami. Cukup. Ya, begitu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dua pertanyaan satu seharusnya. Baik. Yang pertama adalah apapun bentuknya itu akan menyakiti anak. Dia akan kecewa dan marah kepada ibunya. Biasanya yang salah ibunya. Maka jadilah ibu yang sesungguhnya, bapak yang sesungguhnya. Sebelum Anda berikan HP sudah ada perjanjian. Nah, anakku sayang, mestinya aku tidak akan memberikan kepadamu HP. Tapi kamu akan aku beri HP, tapi ini bukan milikmu. Tapi mama, Umi pinjemin. Sewaktu-waktu Umi mau ambil boleh. Dan sampai di rumah harus boleh. Jangan sampai ada pin. Makanya kalau ada orang tua kok anaknya pakai pin, itu orang tua gagal. Anda harus sadar itu. Kok pakai pin? Ajib, aneh. Orang tua gagal. Jadi jangan nah ini termasuk saya belajar dari catatan kecil orang barat, orang kafir. Orang barat tuh bagaimana? Dia sadar tentang anaknya. Dia memberikan HP anaknya dengan 10 catatan. Orang Islam mana nggak sadar mana ini, ayo. Dengan catatan, anakku, kalau aku akan berikan kepadamu HP ini tapi dengan 10 catatan. Yang pertama, HP bukan milikmu tapi milik Umi. Yang kedua, tidak boleh pakai pin. Yang ketiga, itu hanya untuk dipakai di luar saja. Di rumah karena urusanmu dengan aku sudah beres. Kemudian macam-macam. Lihat. Orang tua sudah ketakutan sama anak. Ajib. Ini orang tua atau orang anak kecil? Sayangi dong orang tua. Jadi dari awal sudah ada kesepakatan. Maka kalau sudah kesepakatan, dia tidak akan kecewa. Ulangi lagi kesepakatan baru. Sayang, hari ini kita buat kesepakatan baru. HP-mu Umi akan lihat sewaktu-waktu untuk menjaga kamu. Insya Allah nanti dia akan hati-hati. Nah, karena itu berarti HP Anda, bukan Anda pengen tahu permasalahan. Jika ternyata di situ ada sesuatu tentang tulisan WA kiriman dari teman-teman tidak baik, hanya diingatkan, sayang, anak solehah, lihat ini anak seperti ini, kamu harus hati-hati. Dia sering nge-share foto-foto nggak baik, berita tidak baik, kamu hati-hati ya. Kalau seandainya suatu waktu ketika kamu bisa ngeblok, blok saja dia. Nah, ini harus hati-hati. Jadi caranya yang lembut, jangan bikin anak marah dengan ibunya. Ya, jadi. Kemudian kalau sudah ngerti HP-nya bakal dilihat ibunya, dia pun tidak akan macam-macam. Bahkan dia tidak akan berikan nomor kepada siapapun. Ini kalau memprotek dari awal, sehingga dia sudah tidak gampang tergoda sama orang, karena dia ngerti. Tapi kalau anak kita liar sudah, karena dia orang kaya mungkin privasi kamarnya sendiri, internet sendiri, semuanya pakai kunci, tahu-taunya kelihatannya khusuk di dalam kamar, bukan tahajudan, tapi tidak tahu internet melanglang bersama setan, HP-nya bebas. Naudzubillah. Ini ujian bagi orang kaya. Orang melarat pintunya tidak ada kuncinya, lebih aman dia. Maka menjadilah orang kaya yang selamat. Amin. Yang kaya. Kemudian kedua tadi masalah apa? Oh, curhat. Gini loh ya, curhat itu bukan dilarang. Curhat itu adalah tidak dilarang dan tidak menjadi gunjingan kalau memang untuk mencari solusi. Maka syaratnya itu adalah yang pertama Anda akan bercerita kepada orang yang dalam dugaan Anda pasti bisa menyelesaikan masalah. Kalau enggak, berarti Anda gunjing. Misalnya Anda sebagai seorang istri punya masalah dengan tetangga ngomong begini. Dan mungkin Anda merasa lemah untuk menyelesaikan, Anda minta bantuan orang jauh, enggak enak. Mending suami saya cerita, bang, tetangga kita kemarin begini bang. Nah, ini curhat kepada suami karena diduga suami bisa menyelesaikan satu. Yang kedua, ceritanya pun jangan terlalu panjang-panjang, secukupnya saja. 1 jam sampai suaminya ngomong. Terus tidak begitu, pendek. Jadi jangan terlalu ngobrol. Kesalahan itu saja, bukan ditambah. Kemarin juga begitu. Wah, kita mau ceritakan apa sih? Jadi begitu. Jadi kalau Anda, kemudian sisi lain, jika ada orang curhat kepada Anda, Anda tahu diri dong, Anda bisa menyelesaikan atau enggak?
Kalau enggak jangan dengar, stop, 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 stop. Bukan bagian saya. Cuman merak semua orang, bisa dicurhat semua orang, sok sudah GR jadi ustaz. Terus, masya Allah, padahal nggak bisa menyelesaikan dia. Jadi saya juga pernah pintai solusi sama orang, tapi bukan urusan agama, urusan kedokteran. Waduh, saya juga nggak ngerti. Biarpun itu tak merasuk gunjing, tapi saya stop. Waduh, saya nggak ngerti itu. Kalau saya fatwa salah. Tanya ke dokter, urusan kesehatan Buya, saya punya penyakit gini. Waduh, saya nggak ngerti. Jadi kalau Anda tidak mengerti, jangan sok tahu. Cuman biasanya langsung ibu-ibu kalau curhatin, oh iya Masya Allah, curhat saya Buya. Setiap saya tempat curhatan orang, nggak tahu diri, dia nggak ngerti apa-apa. Harus tahu baik seperti itu. Jadi kalau Anda mau curhat dengan dua catatan, kepada orang yang Anda duga dia bakal menyelesaikan masalah. Satu, Anda pun menyampaikan hanya sekedarnya saja. Sebenarnya ada tambahan lagi, masalah yang darurat Anda ceritakan. Masalah darurat yang Anda ceritakan. Kalau tidak, Anda babnya menggunjing. Hati-hati ya. Semoga Allah menjaga kita dari menggunjing dan ngomongin orang lain. Allah alam besar.